Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu Guru, juga Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek. Dimanapun panjenengan berada, saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga tetap semangat dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan. Dan semoga kedepannya anak-anak kita menjadi lebih cerdas, lebih berkualitas, ya. Dan kita bertemu lagi di channel Merdeka Guru Penggerak dengan saya Mbak Guru Harjo, dengan materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang kurikulum bahasa Indonesia. Ini bagian ketiga. Dan saya berharap, mohon maaf Mas Nadiem, semoga Mas Nadiem menonton video ini. Sebab apa? Saya sangat sependapat dengan pendapat atau pesan-pesan dari Mas Nadiem Makarim. Jadi kurikulum bahasa Indonesia memang bermasalah. Ini yang materi pokok pembahasan atau ngobrolan kita tentang kurikulum bahasa Indonesia. Seperti pada video saya yang kemarin, yang bagian 1 dan 2, ini saya sampaikan letak permasalahannya. Nah, untuk kelanjutan ini pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan, akan memberikan gambaran melalui bagan, ya. Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang kalau kita hanya berbicara, menyampaikan secara lisan ini kurang bisa diterima. Untuk itu, mari kita perhatikan bagan berikut ini, skema PBM menuju hasil. Jadi yang saya sampaikan ini hasil pengalaman. Jadi kurikulum yang dulu-dulu, yang mungkin menurut Mas Nadiem kaku. Jadi dalam perjalanan, guru sebelum memproses atau melakukan kegiatan, ya, ini pasti sebelumnya berdasarkan konsep, ya, berdasarkan konsep atau bagan. Nah, konsep ini pasti mendasar dari ini, landasan filosofi dan teori. Seperti apa landasannya? Kurikulum sejak dulu, ketika saya pelajari, saya baca, itu ini yang dijadikan dasar itu pengertian bahasa, fungsi bahasa, hakikat belajar bahasa, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar. Seperti yang saya sampaikan pada video pertama dan kedua, ya. Ini sebagai dasar. Nah, pengertian bahasa ini, bahasa adalah salah satu alat komunikasi, fungsinya untuk digunakan sebagai alat komunikasi dalam belajar. Hakikat belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulis. Ini sebagai dasarnya, landasannya, ya. Di dalam buku-buku kurikulum, petunjuk-petunjuk pedoman itu pada awalnya seperti ini. Nah, kemudian dikembangkan atau dirinci menjadi lebih spesifik. Disinilah, ya, disinilah ada kekeliruan. Karena konsepnya keliru, maka prosesnya pun keliru. Sampai pada penilaian pun juga keliru. Sehingga outputnya, ya, siswa itu yang diproses dalam proses pembelajaran ini kemampuan membaca rendah, kemampuan berkomunikasi rendah, tulisan belum teratur. Jadi sangat gagal. Kalau saya katakan gagal, ya. Sangat rendah sekali hasil dari pembelajaran bahasa Indonesia itu berdasarkan hasil survei itu sangat rendah. Bukan hanya survei tapi pendapat ahli, ya, pendapat ahli dan pendapat tokoh pendidikan atau pemerhati pendidikan di lapangan pun demikian. Nah, kegagalan ini sudah lama sekali, sudah lama sekali, sudah 20 tahun lebih. Nah, mengapa di sini? Ini ada apa? Di sini kegagalannya jelasnya ini dalam proses ini bereset gitu loh, salah sasaran, salah tujuan. Jadi sasarannya
keliru, meleset ya. Ini karena konsepnya ini memahami dasarnya ini yang keliru, memahami dasar ini keliru, memahami konsep ini keliru. Landasan teori keliru, kurang pas. Maka menghasilkan konsep yang keliru, prakteknya keliru, akhirnya anak gagal. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Ini berdasarkan hasil survei. Terus hasil di lapangan pun demikian. Sekali lagi saya sering masuk seperti itu. Tulisan anak jelek-jelek, anak saya ajak berkomunikasi ya pelengak-pelengok. Membaca intonasi juga demikian, tanda baca titik itu walaupun ada di tengah itu sudah kelas 5. Walaupun ada di tengah itu diterak saja, tidak mau intonasinya berhenti. Tetapi kalau tulisan itu ada di pinggir, di tepi buku, walaupun tidak ada titik, ya berhenti dia. Ini tidak hanya 1-2 SD, Pak. Sekali lagi tidak hanya 1-2 SD, 1-2 kecamatan. Ketika saya ada tugas visitasi itu di beberapa kabupaten pun demikian. Jadi berdasarkan skema bahkan perjalanan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar, kesalahan bukan berada pada landasan filosofi dan landasan teori. Sekali lagi, ininya tidak salah. Nah, ini tidak salah. Landasan teori, landasan filosofi tidak salah. Ya, ini sudah betul. Tetapi terjadi pada konsep atau rancangan pembelajaran berikutnya. Kesalahan konsep dan rancangan pembelajaran disebabkan karena salah dalam memahami 3 hal. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan lagi. Ya. Selama ini dalam proses pembelajaran bahasa dianggap sebagai ilmu atau linguistik. Sehingga guru cenderung mengajarkan tentang ilmu bahasa, bukan membelajarkan anak untuk berlatih berbahasa atau berkomunikasi dengan bahasa. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar dalam proses pembelajaran bahasa harus diposisikan hanya sebagai alat untuk berlatih berbahasa atau berkomunikasi. Sehingga demikian, yang didapat siswa adalah kemampuan berkomunikasi, bukan teori atau pengertian atau ilmu tentang bahasa. Ini penting sekali. Ya. Terus yang kedua, selama ini kata dapat berkomunikasi itu diartikan atau dimaknai dapat membaca, menulis, berbicara, dan menyimak atau mendengarkan. Bukan. 4 aspek ini merupakan kegiatan berkomunikasi, bukan tujuan berkomunikasi. Ini harus dicatat. Nun sewu Mas Nadiem Makarim. Selama ini yang orientasinya adalah ini, bukan tujuan. Sehingga pembelajaran menjadi bias, kabur, dan guru tidak bisa memberikan penilaian siswa dengan benar. Nah, tapi semua ini tidak salah. Sekali lagi, sering saya sampaikan, kesalahan ini kalau ada hasil pembelajaran bahasa jeblok, anak tidak bisa berkomunikasi, anak tidak bisa membaca, menulis. Sekali lagi Mas Nadiem Makarim ya, jangan salahkan guru, kepala sekolah, pengawas. Kesalahan tidak ada pada guru, kesalahan tidak ada pada kepala sekolah, dan kesalahan tidak pada pengawas. Tetapi kesalahan dari pusat. Pusat itu non sewu, kisi-kisi ujian atau Eptanas atau apa istilahnya, ya, ujian akhir. Itu kisi-kisi dari pusat itu ya ada kolom materi. Materi itu ya membaca, menulis. Materi kok membaca, menulis itu. Ini salah total. Apalagi AKM yang pertama dari pedoman AKM. Nun sewu Mas Nadiem Makarim, sekali lagi saya sampaikan, ini unek-unek saya sampaikan. Karena saya tahu kesalahannya, saya sedih sekali. Ini dari pusat salah, keliru semua. Memaknai dari AKM itu ya. Besok ini saya muat di video saya berikutnya, saya tunjukkan kesalahan. Ya. Tidak berdasarkan 3 aspek itu. Jadi yang benar adalah dapat berkomunikasi itu harus dimaknai dan diwujudkan dalam 3 aspek pembelajaran, yaitu aspek pembelajaran pemahaman bahasa, aspek pembelajaran penggunaan bahasa, dan aspek pembelajaran kebahasaan atau kaidah bahasa. Nah, aspek pemahaman bahasa itu artinya siswa harus mampu memahami bahasa dalam segala bentuk baik lisan maupun tulis. Aspek penggunaan bahasa, siswa harus mampu menggunakan bahasa dalam segala bentuk baik lisan maupun tulis. Aspek kebahasaan atau kaidah bahasa,
Siswa harus mampu menguasai kebahasaan atau kaidah bahasa baik secara lisan maupun tulis. Cara lisan dan tulis itu harus, itu loh. Jadi, penilaian bahasa Indonesia itu berbeda. Penilaian bahasa Indonesia itu harus diformatkan supaya betul-betul guru tahu. Jadi sekali lagi nuwun sewu Bapak Ibu guru, tidak salah pada Bapak Ibu guru karena, petunjuk pedoman dari pusat pun demikian. Walaupun buku digonta-ganti, istilah digonta-ganti, orang ngefek, tidak ngefek, sekali lagi tidak ngefek karena ada salah konsep. Nah, yang ketiga, kata dapat memahami dianggap tidak operasional atau tidak dapat diukur. Ini juga saya sangat menyesalkan. Maka berakibat selama ini guru tidak tahu siswa mana yang memiliki kemampuan pemahaman yang baik dan kurang baik. Soalnya kata dapat memahami ini dianggap tidak operasional, tidak dipakai. Guru tidak pernah menilai kemampuan siswa yang sesungguhnya, yaitu kemampuan berkomunikasi. Nah, salah satu aspek berkomunikasi dapat memahami, sangat dapat diukur. Kata memahami itu dapat diukur. Sekali lagi, jangan berlandaskan teori Bloom. Kalau teori Bloom mengatakan atau berpendapat bahwa kata memahami tidak operasional, oke, setuju untuk mata pelajaran IPA IPS. Apalagi matematika, memang tidak tepatlah kata memahami. Tetapi untuk bahasa Indonesia, karena tujuannya berkomunikasi, salah satu aspek atau salah satu kemampuan berkomunikasi itu adalah memahami, maka kata memahami itu wajib. Sekali lagi, kata memahami itu wajib. Dapat memahami itu sama artinya dengan dapat menerima, dapat mengerti. Bahasa kan seperti itu, harus dapat dipahami. Anak harus dapat memahami, semua orang harus memahami bahasa. Apa yang dimaksud dalam bahasa tersebut sebagai alat komunikasinya. Kalau siswa dapat memahami, berarti sudah terjadi komunikasi antara siswa dengan bahasa yang dijadikan sebagai alat dalam pembelajaran tersebut. Ini akan saya tunjukkan mohon maaf, pada bukti soal. Jadi soal bahasa itu pasti 3 aspek ini, pemahaman, kebahasaan, penggunaan bahasa. Menguji kemampuan itu. Jadi dari dulu soal itu seperti itu. Nah, agar tidak salah konsep dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maka harus memahami ini, pengertian bahasa, fungsi bahasa, dalam pembelajaran, hakikat belajar bahasa, tujuan belajar bahasa Indonesia. Pengertian bahasa, ini rinciannya, ini saya ambil dari kurikulum, ya, dari kurikulum bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi, ya. Fungsinya ya difungsikan sebagai alat di dalam proses pembelajaran. Karena bahasa itu sebagai alat, maka difungsikan sebagai alat. Jangan difungsikan untuk dipelajari karena bahasa dianggap ilmu, jangan. Sumbernya Depdikbud Lancar Bahasa Indonesia kelas 2 petunjuk guru SD. Kelas 2, kelas 4, kelas 5 sama saja. Ini ada semua saya bukunya. Saya pelajari seperti itu. Jadi salah satu fungsi bahasa yang utama sebagai salah satu alat komunikasi. Intinya adalah bahwa bahasa dalam segala bentuknya itu difungsikan sebagai alat komunikasi saja. Nah, terus hakikat belajar. Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. No. Jadi ya, belajar bahasa itu hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan. Sekali lagi diarahkan. Ya, sasaran arahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Jawa Timur, GBPP Sistem Semester Sekolah Dasar tahun 2002, halaman 73. Walaupun ini buku lama sudah diganti, kalimatnya ini sangat penting sekali. Ini tidak salah. Sekali lagi, landasan teori filosofi tidak salah. Intinya bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, bukan mempelajari ilmu bahasa. Nah, demikian. Terus, nah, dari pengertian, fungsi, tujuan, ini mengerucut. Jadi, sebetulnya mengerucutnya di sini, pada tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulis. Nah, lisan dan tulis ini harus seimbang. Sekali lagi, selama ini yang dominan adalah tulis.
Sampai ujian itu ya ujian tulis. Tulis itu bukan teori, itu ya praktek. Ujian bahasa Indonesia yang lembaran dari pusat, itu yang dikerjakan anak, itu bukan teori, itu praktek. Tapi tulis karena, tertulis. Maka, ujian berikutnya adalah lisan. Lisan yang dibuat oleh guru, praktek lisan. Karena praktek tulis sudah. Ini yang belum dimiliki atau mengerti dari sononya sampai sininya. Nuwun sewu. Ya. Jadi bahasa itu secara lisan dan tulis karena komunikasi itu kenyataannya memang seperti itu kebutuhan manusia, ya, dan dasarnya pun jelas. Jadi tujuan pengajaran bahasa Indonesia itu agar peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulis, ya. Efektif dan efisien ini harus pembelajaran kebahasaan, letaknya ada pembelajaran kebahasaan atau kaidah bahasa. Anak harus memiliki supaya dia bisa menggunakan bahasa secara efektif dan efisien. Etika yang berlaku ini ya jelas, ya tidak ngawur, tidak porno, tidak demikian bahasa harus baik dan benar. Nah, lisan dan tulis. Maka dari itu seperti video saya yang bagian kedua, penilaian bahasa harus ada formatnya. Berbeda dengan pembelajaran mata pelajaran IPA, IPS dan sebagainya. Beda. Sekali lagi beda. Nah, demikian. Kemudian 3 aspek atau komponen dalam belajar berkomunikasi, itu sekali lagi, ini saya bolak-balik tidak masalah, ada alat untuk berkomunikasi. Di dalam proses pembelajaran harus ada alat. Apa alat komunikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Alatnya ya bahasa itu sendiri dalam segala bentuk. Makanya materinya ya misalkan pantun, kwitansi, kalimat, teks percakapan, teks pidato, gambar, itu materi, ya. Materi pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya tidak membaca, menulis, berbicara, menyimak. Ya, berdasarkan 4 landasan tadi, materi pembelajaran bahasa Indonesia itu ya, misalkan pantun, ya bahasa itu sendiri dalam segala bentuknya. Terserah nanti sesuai dengan, KIKD kalau dulu. Saya sering bertanya kepada Bapak Ibu guru, "Bu, materinya bahasa apa?" "Membaca, Pak." Lah, ada lagi, "Apa, Pak, materi pembelajaran bahasa?" "Menulis." Ini salah total, tapi nuwun sewu sekali lagi tidak salah guru. Ini salah dari pusat, dari sana Mas Nadiem Makarim. Coba panjenengan cek kembali nuwun sewu. Ya ini demi kebaikan kita bersama, saya berbeda pendapat. Dicek kembali dari dirjennya, dari anu disuruh meneliti, ada litbang, ya. Ada staf khusus bagian pembelajaran. Ya. Dicoba saja digali permasalahannya di mana. Masa selama ini lebih dari 20 tahun kok hasil pembelajaran bahasa Indonesia rendah terus. Jadi rendahnya itu bukan kurikulum secara keseluruhan, tidak. Walaupun IPA dan IPS jenengan gandeng atau jadikan satu, sama. Karena letaknya tidak pada mata pelajaran itu, tetapi mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya sangat setuju dengan tema, tetapi hanya 2, satu tema, satu pembelajaran, 2 mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Besoknya mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Artinya ilmu-ilmu itu dibawa, digendong oleh bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu membuka pintu gerbang karena ada istilah bahasa merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Jadi segala ilmu pengetahuan itu maksudnya dari bahasa. Maka saya pernah melakukan pembelajaran bahasa Indonesia, saya menggunakan buku IPA, buku IPS, buku matematika, tidak masalah. Nah, jika ada orang bertanya, "Bapak mengajar kelas berapa?" "Kelas 4." "Mengajar apa bahasa Indonesia?" "Yang dibawa buku IPS." "Loh kok bisa?" "Bisa. Kalau saya mengajarkan bahasa Indonesia, materi saya, pembelajaran saya pada aspek kebahasaan, ya. Materinya adalah tanda baca. Tanda baca itu banyak, ada tanda baca tanya, tanda baca seru, titik ya, tanda baca macam-macam. Itu saya belajarkan supaya anak menguasai.
Kalau saya kembali bertanya, apakah tanda baca itu hanya ada pada buku bahasa Indonesia? Jawabnya pasti tidak. Apakah tanda baca itu tidak ada pada buku IPS? Jawabnya pasti ada. Nah, buku-buku itu hanya sebagai media. Kalimat itu hanya sebagai media. Sebetulnya materinya yang penting yang saya utamakan adalah kebahasaan. Begitu pula besoknya saya mengajarkan pemahaman. Membawa buku apa IPS? Lah kok bisa Pak? Bisa. Karena saya akan memberikan pembelajaran pemahaman bahasa yang ada di IPS. Ya, saya gabungkan bahasa dengan IPS. Maka sekaligus pembelajaran itu dapat dua makna atau dua manfaat. Ya. Jadi saya tidak pernah menggabungkan dalam satu pembelajaran tiga. Saya tidak menuruti karpe atau maunya pedoman dari pusat karena saya sebagai guru punya otoritas. Saya berpedoman pada 4 pengertian tadi, maka saya menggabungkan pembelajaran itu hanya 2 mapel, ya. Sekali lagi, saya pembelajaran bahasa Indonesia bisa dengan matematika. Nah, misalkan soal cerita, saya sampaikan pemahamannya. Pemahaman soal cerita saya ajarkan, anak-anak paham semua. Di dalam urusan pemahaman yang saya tanya adalah yang tersurat. Kemudian matematikanya yang tersirat itu pasti anak-anak bisa, ternyata hasilnya bagus, ya. Saya tidak akan pamer banyak-banyak di sini. Seperti itu salah satu contoh saja. Jadi saya pernah bertanya kepada Bapak Ibu guru waktu itu, eee, "Bu, jenengan mengajarkan bahasa Indonesia, buku yang dibawa apa?" "Buku IPS." "Bagus." "Buku yang dibawa bahasa Indonesia?" "Oh, biasa." Jadi mengajar bahasa Indonesia itu tidak harus dengan buku bahasa Indonesia. Koran, majalah, YouTube, monggo silakan video sesuai dengan, materinya. Saya dulu mengajarkan bahasa Indonesia dengan koran. Saya beli koran dari kecamatan karena dulu bajak istilahnya. Sampai di sekolah saya potong-potong, kemudian saya bagikan, kemudian saya suruh memahami anak-anak itu, saya suruh baca, saya beri waktu, dengan waktu 15 menit, anak-anak membaca. Setelah itu saya siapkan pertanyaan dari apa yang, saya bagikan tadi. Yang saya tanya karena pemahaman, maka yang tersurat. Untuk tanggapan, untuk penggunaan bahasa, untuk menyampaikan ide pendapat itu yang tersirat dari apa yang dibaca. Sekali lagi bedanya di situ. Jadi anak-anak, langsung praktek. Di samping memahami, kegiatannya membaca karena bahasanya bahasa tulis. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan pengertian bahasa, fungsi, hakikat, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, maka rumusan kalimat yang tepat untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, ya, untuk bahasa Indonesia dalam kurikulum itu agar siswa atau agar peserta didik monggo dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulis. Ini kunci password-nya seperti ini. Password-nya dalam kurikulum bahasa Indonesia seperti ini. Ini diejawantahkan. Kemampuan berkomunikasi itu masih bersifat abstrak atau belum dapat diwujudkan, belum dapat dinilai, belum operasional. Nah, wujudnya sekali lagi yaitu mampu memahami bahasa, mampu menggunakan bahasa, dan mampu menguasai kebahasaan. Ini wujud dari yang disebut mampu berkomunikasi. Otomatis karena kebahasaan diberikan, maka secara efektif dan efisien akan terwujud. Sekali lagi, karena kebahasaan diberikan, anak menguasai kebahasaan atau kaidah. Karena dikuasai, anak telah menguasai, anak telah memiliki kaidah, maka anak akan dapat menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik, dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi komunikasi itu artinya sekali lagi hubungan timbal balik tadi. Nah, maka sekali lagi saya mengingatkan seperti ini peran dan kedudukannya. Kebahasaan sekali lagi kebahasaan sangat dibutuhkan
Untuk kelas 1 tingkatannya ya sederhana, misalkan huruf itu masuk kebahasaan, suku kata. Anak diminta untuk melengkapi, misalkan ada gambar bunga, gambar sebagai media, bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi bentuknya gambar bunga ya. Bunga tersebut bunga mawar misalkan. Anak disuruh menceraikan kata mawar. Nah, ini salah satu contoh. Kalau bisa menceraikan, oh berarti pemahaman anak atau penguasaan kebahasaan, suku katanya sudah bagus. Atau anak disuruh membubuhkan, mawar, ada ma tinggal war. Ya, itu penggunaan bahasa berarti. Jadi anak menceraikan itu kebahasaan. Ya. Tingkatan kelas 2, 3 demikian pula sampai 4, 5, 6 itu ada tingkatannya. Nanti dipikirkan tingkatan anak dengan beban berat mutu pembelajarannya disesuaikan. Jadi sekali lagi kebahasaan ini sangat penting sekali, memberikan kontribusi kepada pengguna dan pemahaman bahasa. Sekali lagi apabila ini diberikan, disampaikan, dimiliki oleh anak, maka tercapailah apa yang dimaksud di dalam kurikulum tersebut. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ini tetap, ini tidak salah. Landasan filosofi dan teori tidak salah. Yang tadi salahnya di sini. Maka berdasarkan ini yang benar, konsepnya itu harus dirumuskan berdasarkan atau berorientasi pada kemampuan memahami bahasa, penggunaan bahasa, dan penguasaan kebahasaan atau kaidah bahasa. Ini berorientasinya ke pembelajaran. Jadi rinciannya dari sini. Nah, karena diarahkan oleh konsep, maka praktek pembelajarannya ya ada 3 itu. Cara lisan dan tulis. Akhirnya pasti dapat berkomunikasi. Mengapa saya katakan pasti dapat berkomunikasi? Karena mohon maaf sekali lagi, saya telah mempraktekkan, saya telah melakukan pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu seperti ini. Sehingga anak real seperti tadi penilaiannya harus ada format tersendiri. Harus ada format penilaian seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kesimpulannya, supaya pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar itu SDMI ya, tidak hanya SD saja, berhasil, artinya siswa memiliki kemampuan berkomunikasi, maka konsep pembelajaran bahasa Indonesia harus dikelola berdasarkan pengertian dan fungsi bahasa, hakikat belajar bahasa, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar. Dapat berkomunikasi itu harus diwujudkan dalam 3 aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran pemahaman bahasa, aspek pembelajaran penggunaan bahasa, dan aspek penguasaan kebahasaan atau kaidah bahasa baik lisan maupun tulis. Nah, itulah. Jadi sederhana sekali. Harus diubah. Yang dulunya orientasi membaca, menulis, berbicara, menyimak, itu kegiatan berkomunikasi, bukan tujuan berkomunikasi. Paham Bapak Ibu ya? Mohon Mas Nadim, harus dikelola seperti ini. Sekali lagi saya sudah menerapkan, saya sudah mencobakan. Nah, saya tidak peduli dari dulu apa yang dari petunjuk, pedoman, buku, dan lain sebagainya, saya tidak menggunakan. Saya sudah bebas merdeka menjadi guru sejak dulu. Karena ya tadi saya membaca survei dan sebagainya, kenyataan di lapangan seperti sampai kelas 6 kadang banyak yang tidak bisa membaca dengan baik. Sehingga saya neliti, saya jeli memaknai kurikulum, memahami kurikulum satu persatu. Sehingga saya konsepkan seperti ini. Sehingga dengan demikian secara otomatis kemampuan baca tulis pasti menjadi lebih baik. Jadi kalau di dalam pembelajaran dalam survei kemampuan membaca menulis jelek, kalau kita melakukan pembelajaran seperti ini, pemahamannya dapat, penggunaan bahasa bisa, otomatis
membaca, menulisnya pasti didapat. Saya kira demikian. Saya selaku manusia biasa mungkin ada kekurangan, kesalahan ketik, ada ucapan yang salah, mungkin menyinggung perasaan panjenengan semua. Sekali lagi Mas Nadiem Makarim, saya ini menyampaikan unek-unek atau, gagasan saya karena sudah lama sekali saya merasakan adanya kesalahan, kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.